Halo guys, balik lagi ke channel gua Absolute Jir dengan gua Kenny seperti biasa, dan hari ini gue lebih mau bahas tentang review gua bagaimana sih pemakaian gua selama ini dengan MacBook Air M1 yang refurbished, dan apakah worth it kalian beli MacBook Air M2. Oke, mungkin gue lebih bahas dulu gimana reviewnya. Yang pertama, apa sih setelah keluh kesah gua dengan enaknya gimana sih dengan si refurbish ini. Yang pertama mungkin keyboardnya tuh terasa beda ya. Gue bisa bilang beda. Kalau kalian beli baru, gue udah coba beli baru sama yang ini gue punya. Baru tuh lebih lebih keras, masih stiff ya. Kalau dibanding ini udah squishy, mungkin udah beberapa kali diketik, tapi oke aja, not bad. Nggak ada masalah so far dengan keyboard, hanya feeling typing aja. Dan gue suka-suka aja dengan rasa softnya dia. Cuma gue nggak tahu kalau kalian beli yang kalian punya kan pasti beda-beda ya kondisinya gitu ya. Hitunglah ini kayak MacBook second tapi udah diperbaruin sama si Apple gitu dengan authorized dealer lah gitu. Dan next selama pengerjaan gue pakai si MacBook Air M1 ini, gue pakai ada beberapa software kayak Chrome, Photoshop dan kawan-kawan. Yang paling aneh tuh ada di Chrome. Gue pakai Chrome tuh pasti buka agak banyak tab gitu. Dan setelah beberapa tab dia mulai nge-freeze dan sampai mesti gue force quit. Tapi anehnya kalau gue pakai Safari, gue buka banyak tab tuh gak masalah. Jadi gue rasa bukan lebih ke laptopnya, tapi lebih ke software integrationnya gitu ya. Jadi gue rasa Chrome gak cukup punya hubungan baik dengan si MacBook. Jadi kalau mau browsing enakan masih pakai Safari ya dia. Jadi itu mungkin pertimbangan kalian kalau kalian udah kebiasa pakai Chrome gitu. Dan next, gue pakai Photoshop. Jadi untuk beberapa project gue waktu itu ada project photoshoot untuk company headshot. Dan gue mesti edit cepet, langsung kirim, gak lama. Gue pakai Photoshop. Kalau kalian Photoshop yang asli itu ada fitur yang yang buat dia detect muka langsung, jadi kayak AI-nya gitu. Jadi kalian tinggal, ini mau dikecilin nih, ini mau diapain, tinggal dia mau dibersihin nih mukanya. Nah, itu gue pakai itu cepet, tapi setelah beberapa foto yang gue proses, sekitar udah mulai 10, 15, itu mulai ada penurunan gitu. Jadi gue nggak tahu ini beneran karena keterbatasan dari si MacBook atau emang ini karena AI. Jadi dia kan masih sinkronisasi sama server juga ya, kalau gue tahu ya. Jadi agak berat di situ. Tapi so far kalau kalian pakai ngedit biasa tambah layer lah, itu lancar-lancar banget, nggak ada masalah sama sekali. Cuman pakai fitur itu aja yang gue ada sedikit masalah, mulai pelambatan lah gitu ya. Nah, itu mungkin concern kedua. Yang ketiga tuh cuma bisa connect ke satu layar. Jadi kalau kalian lihat di sini, gue ada taruh MacBook Air gue dengan gue colok ke adapter, masuk ke HDMI, dan beginilah. Gue pakai monitor Xiaomi yang 34 inch curve, dan permasalahan tuh kalau kalian, ini bukan masalah sih sebenarnya. Kalau kalian colok tuh pasti warnanya tuh lari gitu ya, dibanding kalian punya layar sendiri gitu. Ini butuh beberapa adjustment aja sih sebenarnya dari laptop MacBook ya. Kalian bisa langsung setting aja di color display gitu. Setting ke Apple Color lah. Kalau kalian setting ke RGB itu gue lihat warnanya cukup lari gitu. Walaupun kalian setting ke Apple ya, gue rasa nggak bisa compare langsung ke layarnya gitu, karena panelnya juga beda gitu, dan jauh banget bagus ya kalau kita pakai layar dia. Kalau pakai layar monitor mungkin agak lari dikit, tapi udah diganti kalibrasinya ke Apple sendiri, it's much better lah, udah nggak masalah gitu. Tapi kalau gue pakai Windows, warnanya masih lebih bagus ya. Gue nggak tahu kenapa gitu ya. Kalau kita pakai display dari HDMI-nya, mungkin karena gue sekarang pakai DisplayPort, jadi mungkin warnanya, mungkin ini teori gue sih ya, mungkin warnanya jadi lebih akurat ya kalau pakai DisplayPort. Tapi gue nggak tahu, itu baru asumsi aja. Cuma so far agak lari dikit, tapi masih bisa oke. Cuma kalau mau bener finalnya, gue rasa kalian masih andelin juga si layar laptopnya. Itu aja mungkin beberapa concern gue tentang si MacBook Air M1 ini yang refurbished. Nyesel? Enggak. Bahagia. Karena apa? Karena dengan ini sebenarnya laptop buat orang bisnis ya kalau gue bilang. Jadi lebih kayak orang yang mau bawa enteng, cepet, dan juga buat nggak ngedit aneh-aneh gitu. Ini cocok banget.
Kalau kalian berbisnis atau kalian mau yang apa ya? Ya lebih berbisnis ya. Kalau desainer gue masih agak kurang ya. Soalnya gue udah tahu pasti powernya masih kalian bakal butuh power agak lebih. Cuman so far kalau kalian ngeditnya enteng ya buat sosial media gitu ya itu masih enteng gitu. Kecuali kalian udah mulai foto-foto untuk yang komersial gitu, mungkin itu bakal butuh juice up-nya. Tapi gue rasa itu juga MacBook Air M1 ini masih ngangkat gitu dengan kerjaan itu. Jadi gue nggak tahu ya bakal kepake banget gak kalau kalian beli yang lebih mahal itu untuk ini. Cuman gue rasa kalau kalian mau beli yang di atas ya kalian mesti punya alasan yang kuat, karena itu beda, gap harganya juga banyak, dan kalian alasan apa itu kenapa mesti beli yang itu gitu. Karena jangan sampai beli barang tapi BEP-nya juga lama gitu. Apakah perlu ganti ke MacBook Air M2? Enggak. Kenapa enggak? Ini menurut gua sih ya. Kalau gua nggak tahu ya kalau di luar sana, kalau M2 kan lebih ini, so tau lu ya, itu kan terserah kalian ya. Menurut gua nggak worth it ya. Pertama apa ya, kalau kalian lihat di presentasinya, penambahan power tuh hanya 30%. Nggak meyakinkan gue untuk 30% buat beli barang itu, karena dengan gap yang cukup besar sekitar, gue rasa kalau masuk itu starting point, gue rasa yang paling murah bisa 20 juta. Sedangkan kalau kalian cari yang refurbish, starting pointnya 13 juta. Dan kalau yang nggak refurbish, starting pointnya sekitar 15 juta ya. Kalau nggak salah. Mungkin kalau di si MacBook Air M2 yang masuk, pasti harganya agak turun lagi gitu. Dengan performance 30% tuh nggak memberikan gue apa ya, benefit apa-apa gitu. Gue beli barang tuh setidaknya memberikan gue 3-10 kali lipat kalau bisa gitu. Jadi gue baru upgrade gitu. Kalau cuma nambah 30% itu kayak nggak bikin gue cuan juga gitu. Jadi jangan mikir keren gitu, gitu. Tapi mikirin juga ini bakal BEP kan, bakal balik modal kan, gue invest segini. Jadi ini bukan cuma sebenarnya beli barang aja gitu. Kalian invest ke ini barang. Dengan beli barang ini ya lu harus bisa BEP gitu dengan cepet gitu. Dan kalau mau dibandingin lebih cepat mana, gue rasa masih lebih cepatan ini lo BEP gitu, dengan cuman beda 30% per performance power aja gitu. Dan juga ya mungkin plusnya si MacBook Air M2 ini udah ada apa tuh ya, kabel yang magnetiknya lagi gitu ya. Mungkin itu oke gitu kalau kalian mau pengen itu gitu. Cuman itu apa ya, nothing special juga gitu. Ada nggak apa-apa, nggak ada juga nggak apa-apa gitu. Dan nggak menambah gimana-gimana gitu. Mungkin keren aja. Juga tambah dongle juga gue rasa juga gak masalah, cuman masukin sekecil ini juga gue juga no problem gitu, nggak bakal berat-beratin tas gue gitu. Itu concern berikutnya. Dan desainnya gue akuin lebih sleek, bagus. Itu apa ya, personal taste, jadi gue nggak terlalu banyak komen. Sama mungkin warna wing barunya gue lihat cakep, warna yang midnight blue-nya itu ya. Cuma kalau kalian pengen banget yang warna ini midnight blue, well go ahead. Atau nggak kalian sultan ya, well go ahead gitu. Cuma kalau gue sebagai perspektif bisnis, ini mesti sekali lagi BEP-nya cepet. Jadi begitulah. Dan juga kalau gue lihat MacBook Air M2 ini apa ya, speakernya juga nggak gitu gimana amat ya. Gue udah lihat beberapa review ya, kayak salah satunya The Verge gitu ya, speakernya gue lihat denger sama-sama aja, nggak beda jauh gitu. Ya webcam ya selama bisa nampilin wajah ya oke aja gitu. Lalu apalagi gue bingung nih, desain juga. Dan juga apa ya, kalau dia bilang bisa pakai power brick ini nih biar nambah cepet gini. Kalau pakai yang ini ya kalian beli lagi gitu. Sekali lagi nambah value-nya apa gitu. Misalnya kalian bakal jarang ketemu apa namanya ya, colokan listrik kah, sampai kalian mesti sekali colok banyak gitu ya. Gue rasa juga enggak gitu, kecuali kalian di hutan gitu, pengen buru-buru nih langsung foto di hutan mana mesti cepet download ya. Itu mungkin ya worth to consider. Tapi so far itu ya buat apa gitu cepet-cepetan? Apa kalian balapan gitu buat beli adapter itu yang biar cepet ngisinya gitu ya. Kecuali handphone. Kalau handphone kalian pasti sering pakai gitu. Taruh bentar udah mau jalan lagi. Nah itu gue rasa masih oke gitu. Kalau laptop ya kalian pakai
pergi sono sini, dan juga nih baterai awet banget gitu. Dan gua rasa juga itu bukan jadi consideration buat upgrade atau beli ke M2 gitu. Jadi ini kayak sebenarnya barangnya tuh agak ya yang enggak gitu ya. Tapi kalau kalian suka desainnya ya boleh lah dibeli lah gitu, sama kalian suka warnanya gitu. Tapi di luar semua itu fitur-fitur ya, gua nggak lihat itu cukup menggugah selera gua untuk beli itu. Jujur aja gitu ya. Kalau kalian punya pandangan yang lain kenapa bisa beli itu, ya bisa kalian komentar di bawah atau kita saling sharing gimana gitu. Atau kalian udah beli gitu mungkin lebih itu boleh ya kalian komen gitu gimana experience kalian. Cuma kalau secara gue lihat beberapa review di sana dan gue pakai ini masih lebih banget bonafit buat dipakai. Apalagi MacBook Air M1 Refurbished ini bisa starting di 13 juta. Tapi kalau gue rasa jangan ambil yang 13 juta karena itu cuma 256 GB. Gue beli yang ini aja 15 juta untuk yang 512 GB, setengah tera lah. Dan pengalaman gue beberapa kali gue beli memori laptop atau memori komputer cuma 256 GB itu gak nyampe berapa ya? Gak nyampe 2 tahun udah penuh lah gitu. Setahun lebih dikit gitu udah mulai ngap deh gitu. Jadi kalau bisa ya agak kalian stretch dikit, dari situ gue rasa masih worth it buat kalian, karena ya laptop MacBook gak bisa kalian seenak jilat tinggal ganti-ganti memori gitu. Jadi ya itu masih oke lah gue bilang kalau kalian mau ambil yang 512 GB gitu. Dan so far kalian bakal pakai software pasti Photoshop, After Effects, Premiere, dan ini masih ngangkat banget. Dan gue sekarang sih sebenarnya lebih pakai Affinity ya sekarang. Kalau kalian tahu yang foto ada Affinity Designer, Publisher. So far gue pakai Affinity Designer yang which is kalau kalian tahu itu kayak Adobe Illustrator, itu ngangkat banget, gak ada masalah, lancar banget kalau gue jujur gitu. Jadi apakah harus beli MacBook Air M2? Ya tergantung. Kalau kalian memang bener suka warnanya, bentuknya, ya well go ahead. Tapi kalau misalnya kalian punya laptop, gue udah punya nih MacBook Air yang yang Intel gitu. Well, gue rasa kalau kalian mau upgrade ya oke, tapi kenapa mesti yang itu? Kenapa nggak ambil yang nggak murahan dikit dengan bisa kalian BP lebih cepet gitu sih refurbish ini gitu. Itu dari sudut pandang gue. Cuma kalau kalian tetap kekeh ya well go ahead gitu, nggak ada masalah juga gitu, karena namanya juga well get the job done gitu intinya in the end gitu. Bukannya kalian cuma buat mejeng ke mall kasih lihat gitu ya, itu udah nggak zaman menurut gue ya. Sekarang mah kita beli barang wise aja, apakah ini barang lu perlu, dan dengan lu beli barang ini apakah bakal bikin lu BEP dengan cepet atau nggak dapet cuan lebih gitu ya. Oke, itu aja paling tentang sudut pandang gua tentang, dan juga review sedikit si MacBook Air M1 ini. Dan juga kalau kalian lihat sebelah sini, ya di sini ada PC baru. Jadi gua sebenarnya baru rakit PC baru. Belum sempat gua review di sini. Soalnya gue baru bikin review setengah, jadi setengahnya lagi ini udah kelar karena pengerjaannya sekitar 12 jam karena ada beberapa salah colok atau lupa colok gitu dan kawan-kawan, sampai install bla 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 12 jam baru jadi. Dan gue tepar, akhirnya kita bikin video ini dulu. Jadi next mungkin gue bakal spill isinya apa aja sih nih yang kenapa gue pilih ini juga isinya. Oke guys, itu aja tentang review gue pakai MacBook Air M1 Refurbished ini. Dan jangan lupa seperti biasa like, share, dan juga subscribe channel gue di bawah untuk lihat kontennya di minggu depan. Bye bye.